Selamat datang kembali dalam channel Zuraloka. Kali ini kita akan menjelajah waktu ke masa Roro Jonggrang. Di tengah Pulau Jawa berdiri dua kerajaan besar, Engging dan Baka, yang hidup dalam ketegangan tanpa damai. Kerajaan Baka diperintah oleh Prabu Baka, raja yang kejam. Prabu Baka memiliki seorang putri yang cantik jelita bernama Roro Jonggrang. Rakyat Baka hidup dalam ketakutan. Tetapi kehadiran sang putri, Roro Jonggrang, membawa harapan dan kelembutan. Di sisi lain, kerajaan Pengging dipimpin oleh seorang raja bijak dan putranya yang gagah, Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso tumbuh sebagai kesatria sakti, mampu berbicara dengan roh dan mengendalikan kekuatan gaib. Prabu Baka mulai menyerang desa-desa kecil di perbatasan Pengging, menciptakan kekacauan dan tangisan. Putraku, kerajaan Raja Baka telah Pengging menjadi tak tinggal ancaman. diam. Ia mengutus anaknya, Bandung Bondowoso, untuk menyelidiki dan menanggapi ancaman kerajaan Baka. Bandung Bondowoso mulai bersiap. Dengan prajurit terpilih dan doa restu, memulai perjalanan panjang menuju kerajaan Baka. Pasukan Pengging dan pasukan Baka. Mereka bertemu di padang luas, di bawah langit yang mulai memerah oleh dendam. Pertempuran hebat pecah. Bandung Bondowoso mengayunkan pedangnya dan memamerkan kekuatan pedang petirnya. Prabu Baka turun langsung ke medan perang. Kehadirannya membuat tanah bergetar di setiap langkahnya. Bandung Bondowoso dan Prabu Baka saling berhadapan di medan pertempuran yang gelap dan penuh ketegangan. Bandung Bondowoso mengangkat pedangnya, memancarkan petir yang menyambar dan menggetarkan tanah. Prabu Baka mengangkat tongkatnya, melepaskan energi gelap yang mengguncang medan pertempuran. Pertarungan sengit dimulai. Bandung Bondowoso menyerang dengan pedang berkilat petir. Pertarungan memuncak. Bandung Bondowoso melompat tinggi, menghindari serangan Prabu Baka yang semakin kuat. Dengan siasat dan kesaktian, Bandung Bondowoso berhasil menumbangkan Prabu Baka. Rakyat Baka berlarian. Istana kehilangan arah dan Roro Jonggrang menangis pilu di balik dinding keraton. Bandung Bondowoso memasuki istana Baka sebagai pemenang. Tiba-tiba hatinya gemetar saat melihat kecantikan Roro Jonggrang. Roro Jonggrang berdiri anggun di hadapan pembunuh ayahnya, menjaga wibawa meski hatinya terluka. Bandung Bondowoso jatuh hati padanya. Ia langsung melamar Roro Jonggrang untuk menjadi istrinya. Roro Jonggrang menahan amarah, lalu menyusun siasat. Ia menyetujui lamaran dengan satu syarat berat. Dengan tegas Roro Jonggrang berucap, "Bangunlah 1000 candi dalam satu malam, dan aku akan menjadi milikmu." Bandung Bondowoso tertawa kecil, tak gentar. Kabulkan Ia permintaan. tahu dirinya punya kekuatan yang tidak Akan dimiliki aku bangun manusia 1000 biasa. candi dalam satu malam. Malam itu juga, ia pergi ke tempat sunyi, bersila di bawah bulan, dan memanggil para makhluk halus. Langit berubah kelam, jin-jin dan roh halus muncul dari bayangan, bersujud pada Bandung Bondowoso. Mereka mulai bekerja membangun candi dengan kecepatan tak terbayangkan. Dalam kesunyian malam yang mencekam,
Jin-jin bekerja dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Mereka terbang tanpa lelah. Candi yang semakin tinggi itu menjulang di belakang mereka, semakin memadati ruang angkasa dengan kemegahannya. Di kejauhan, Bandung Bondowoso berdiri dengan tubuh tegap dan penuh kewibawaan, menunjukkan keyakinan dan rasa bangga. Dari kejauhan, Roro Jonggrang terdiam, matanya terbeliak saat melihat 999 candi yang telah berdiri kokoh. Di sekitar candi, Jin-jin bekerja dengan cepat, mengangkat batu dan menyusunnya dengan kekuatan luar biasa. Wajah Roro Jonggrang menunjukkan kepanikan yang tak bisa disembunyikan, penuh dengan kecemasan. Ia berlari ke dapur, membangunkan para dayang, menyusun rencana untuk menghentikan pekerjaan Jin. Para dayang dengan cepat membakar jerami di sebelah timur, menyebarkan aroma pagi, dan membunyikan lesung. Ayam berkokok lebih awal. Langit diwarnai cahaya palsu. Dan warga berpura-pura bangun pagi. Jin-jin ketakutan. Mereka percaya fajar telah tiba dan menghilang sebelum candi ke-1000 selesai. Bandung Bondowoso terkejut. Ia segera sadar dirinya telah ditipu oleh wanita yang ia cintai. Dengan wajah penuh amarah dan hati hancur, Bandung Bondowoso mendatangi Roro Jonggrang. Ia lalu berucap, Telah menipu seorang ksatria. Sekarang, kau akan menjadi bagian dari istana ini. Ia mengangkat tangannya. Cahaya gaib menyelimuti tubuh Roro Jonggrang yang hanya bisa menangis diam. Dalam sekejap, Roro Jonggrang berubah menjadi arca batu yang indah. Wajahnya beku dalam keanggunan. Rakyat Baka menangisi nasib sang putri, sementara rakyat Pengging tak mengerti cinta dan kutukan itu. Arca itu diletakkan di dalam candi terakhir, sebagai simbol kutukan dan cinta yang tak tersampaikan. Bandung Bondowoso menghilang dari dunia manusia, membawa luka hati dan kesedihan abadi. Bertahun-tahun berlalu, candi-candi tetap berdiri megah di tanah Jawa, menantang zaman dan waktu. Di dalam candi Siva yang utama, terdapat arca Dewi Durga, yang diyakini sebagai Roro Jonggrang. Sejak saat itu, orang-orang menyebut candi tersebut Candi Roro Jonggrang. Dan setiap kali seseorang berdiri di depan arca itu, seolah bisa mendengar suara lirih. Batu cinta yang dipaksakan. Itulah cerita singkat mengenai legenda Roro Jonggrang, Candi Prambanan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Zuraloka untuk kisah-kisah legenda menarik selanjutnya. Terima kasih.